Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi Romo Hudrin yang sudah hadir di tempat ini untuk memberkati kita dengan tema Roh Kudus Sumber Hidup Gereja. Selamat pagi juga Romo Frans yang juga hadir di tempat ini. Kita bersyukur sudah menyelenggarakan pindoman spesial bersama dengan Romo Joni dan Romo Budi yang lalu, dan sekarang kita akan bersama-sama dengan Romo Hudrin, dan saya akan menyapa umat pindoman yang hadir melalui Zoom, terutama yang paling setia adalah Bu Gwen, dan ada Pak Rudi, Cik Bue, Pak Yoyo, Pak Adi, dan banyak lagi yang dari luar negeri ataupun dari luar kota. Terima kasih sudah setia mengikuti pindoman. Dan hari ini saya mewakili Ibu Ervina yang perjalanan ke luar negeri. C. Ervin akan menjadi wali baptis dari Ibu Gwen yang akan dibaptis tanggal 26 Mei hari Minggu nanti. Puji Tuhan. Sekarang kita akan awali dengan pujian bersama dengan Cik Grace dan teman-teman. Terima kasih Vera. Shalom semuanya, shalom, selamat pagi Romo, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Boleh melambaikan tangan, shalom. Juga yang di Zoom ya, shalom. Berjumpa lagi dengan saya Grace Salim dan rekan saya Anne dan juga Shirley dan juga Paulus. Kita akan mengatakan hari ini adalah hari yang terindah karena Tuhan yang memberikan bagi kita semua. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita juga berikan senyum kiri kanan, tos kiri kanan kepada saudara-saudari kita. Katakan bersama. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku dikoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu yang bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan bersama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, selayaknya ku alami, biar hendakmu terjadi. Katakan sekali lagi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Luar biasa, kita semua boleh hadir di tempat ini. Sungguh karena Tuhan menghendaki kita menikmati hari terindah yang Tuhan ciptakan. Sekali lagi kita katakan, hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, kita pikul
tetap bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari apa ibu-ibu? Sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Luar biasa ya, cukup membangkitkan semangat. Iya, baik. Disadari atau tidak, hari ini kita bisa berada di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi rancangan Tuhan yang indah bagi kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita membuka dengan tanda kemenangan dan kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau pada kesempatan hari ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat, Engkau memberi kami kekuatan untuk melangkah ke tempat ini. Dan pagi ini kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman di tempat ini, juga mereka yang bergabung di dalam Zoom, di negara dan di tempat manapun mereka berada. Kami merasakan bahwa Engkau menaruh kerinduan itu dalam hati setiap kami, sehingga kami tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami boleh tetap bersekutu bersama pada hari ini. Izinkan saat ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Terimalah pujian kami ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Benar Tuhan, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, sekali lagi katakan bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Benar Tuhan, kalau kami mau merenungkan hari-hari kami, tidak pernah satu hari pun terlewat tanpa Engkau mengasihi kami. Ampuni Tuhan bila kami kadang tidak sadar, tapi biarlah melalui pujian ini kami mau membalas kasih-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kita naikkan lagu ini bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu. Rasakan kasih Tuhan. Apapun yang Anda alami, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, katakan bersama, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ucapkan syukurmu, Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau menjamahku, Engkau sembuhkan aku. Ku bersyukur, Engkau melawat kami Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur kalian, ucapkan syukur Anda semua Bapak Ibu. Jangan malu-malu, Allah kita dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami rasakan kasih-Mu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, kami boleh merasakan Engkau melawat setiap kami. Amin. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Oh benar Tuhan. Biarlah selain dengan kami memuji Engkau dengan nyanyian, biarlah kami menaikkan syukur pujian kami juga dengan kesaksian yang akan kami bagikan dan akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Saya mengundang rekan saya Ibu Lia yang ingin berbagi kasih Tuhan. Silakan. Salam, selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu, selamat pagi Romo. Jangan ditepuk tangan, saya makin gemetar. Hari ini saya yang pertama saya tuh bersyukur banget karena saya berada di sini itu karena kemurahan Tuhan. Sebenarnya saya nggak mau sharing, tapi ingat kata-kata Tuhan, jadilah saksiku untuk memberitakan kabar sukacita. Jadi ya mau tidak mau dengan membalas cintanya Tuhan, saya juga ikut sedikit membalas dengan sharing. Ceritanya berawal dari kemarin hari Sabtu, saya mengikuti sebuah pelayanan di KRK. Selesai misa, saya biasa langsung, saya tetap menjaga hati dengan hening, dengan diam, dengan bahasa roh. Diam, saya duduk, saya berkumpul, dipindah di satu ruangan, saya duduk di pojokan, saya tetap hening. Walaupun di sekitar saya riuh ramai sambil menunggu teman-teman. Suatu ketika saya hening, terus ada dorongan, saya itu suruh berdiri. Dan saya melihat di situ ada hamba Tuhan berdiri, seorang laki-laki. Jujur saya sebenarnya tidak pernah didoakan sama seorang laki-laki, terkecuali dengan Romo, gitu ya. Kemudian otak saya bekerja, doain apa ya gitu loh. Aku gak biasa, jadi berantara, tapi ini dorongan itu sangat kuat Bapak Ibu gitu loh. Mau tidak mau ya saya harus tuh menurut apa kata Roh Kudus, karena berdiri minta doa. Saya langsung datang ke hamba Tuhan, saya bilang dengan jujur, Pak maaf Roh Kudus menyuruh saya datang ke Bapak untuk saya didoakan. Saya bingung doa apa Pak, ya doa anak-anak saya aja melalui saya. Saya berdoa waktu itu, saya berdoa selesai, ya udah terima kasih Roh Kudus, saya sudah mengikuti gitu loh ya. Saya terus mulai gabung dengan teman-teman, saya berdoa, saya tidak tahu kenapa saya keluar ngomong aja nggak inilah, singkat cerita saya pulang, saya baik-baik aja, saya pikir nah anak-anak saya itu kebetulan lagi berada di Singapura berdua, saya pikir mereka berdua lagi fine, ya sudah, yang penting saya selalu diupdate gitu loh. Pagi hari saya mendapat foto-foto yang membuat saya, anak saya itu jatuh
jatuh di sebelah kiri itu kayak ke apa ya gitu, kayak kecongkel gebrol. Tadi bukannya lecet lagi, tapi cuma agak kebuka gitu loh. Ininya jari terkelupas semua ini loh. Kok bisa? Saya bilang gini. Diceritakanlah begitu. Kemudian saya tuh diam lagi, saya diam renung. Saya bilang, Tuhan terima kasih karena pada malam itu Roh Kudus, Roh Penolong membimbing saya untuk minta didoakan. Saya nggak tahu kalau waktu itu Roh Kudus meminta tuh saya menolak, saya nggak tahu dia jatuh seperti apa. Karena 10 detik dia mau nyebrang zebra cross, dia lari, dia keserimpet dengan roknya. Dan ketika langsung dibawa ke hospital, dikasih HCL dan diperban, ternyata bengkak. Kemudian sampai di Jakarta, pada malam minggu malam dia bawa drama mulai. Anak saya itu orangnya takut dengan dokter, takut disuntik, sama mboknya. Kemudian saya bilang, Mama kenapa aku kok nangis 1 bulan ini, saya nangis terus loh Mama. Sama, Mama juga nangis kalau doa. Tangisan itu adalah karunia, Rin, gak apa-apa, semangat aja. Dan saya bersyukur kakaknya mendampinginya. Walaupun kadang-kadang kakaknya terlalu keras, saya bilang, pegang tangannya Kak. Enggak mau Mama, enggak mau dipegang katanya. Udah pegang, dia orangnya jaim gitu loh. Akhirnya pegang, selesai sudah. Itulah kenapa saya selalu mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup saya. Ketika saya duduk, ketika saya apapun, kalau ada bisikan, kalau ada panggilan, saya selalu melakukan. Karena saya percaya Roh Kudus adalah Roh Penolong, Roh yang lembut, yang selalu mengingatkan saya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, luar Tuhan Yesus biasa. memberkati. Kesaksian yang sungguh meneguhkan kita ya, bahwa Allah Roh Kudus adalah Roh yang hidup, yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik ketika kita mau mendengarkan tuntunan suaranya. Saya mengundang untuk panitia dari Bindoman untuk memberikan pengumuman terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan dengan persembahan. Terima kasih, selamat pagi, Shalom, Romo, Bapak Ibu semuanya. Kami mau membacakan pengumuman di Bindoman. Jadi Selasa depan jangan lupa hadir lagi ya. Nanti di Bindoman dengan tema spiritual maturity oleh Bapak Hanjaya. Dan hari Kamisnya nanti karena libur. Oh iya, libur. Ya. Jadi de verbumnya ganti di hari Jumat pukul 17. Yang mengikuti de verbum jangan lupa ya, hari Jumat pukul 17 yang disampaikan oleh Romo Paulus Febrianto dengan tema mengenal kitab-kitab perjanjian baru. Di Bunda Kudus ini kita juga memiliki tim Bunda Kudus Kur Choir. Ada yang ingin bergabung lambungkan suara emasnya, ingin pujian, monggo untuk menghubungi Ibu Lili Mukhtar di nomor 081 766668 atau mungkin bisa dilihat di IG-nya Bunda Kudus nanti jika ingin bergabung di Kur Bunda Kudus. Dan kita juga punya media sosial ya, ada YouTube, silakan bisa buka YouTube untuk melihat siaran-siaran yang hari ini di Bindoman dan siaran-siaran spesial di Bindoman. Jangan lupa juga like, subscribe, ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram. Mari kalau saya undang untuk mengikuti pengumuman-pengumuman atau ada acara apa, mengikuti bisa dilihat di media sosial kita. Dan jika berkenan untuk ingin tahu bisa juga menghubungi sekretariat. Jika yang untuk Bapak Ibu yang terketuk hatinya untuk boleh memberkati kita di sini untuk menjadi berkat sesama, juga bisa memberikan persembahan kasih di rekening BCA di rekening 464 567 5674 atas nama Erni Gunawan dan Setiawati Mulyo. Terima kasih. Puji Terima Tuhan. kasih, silakan, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Enda. Nah,
Kita yang sudah diberkati Tuhan, kita mau juga menjadi berkat. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kantong diedarkan. Sebentar, jangan diedarkan dulu, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur sekali lagi karena Engkau sudah memberkati kehidupan kami dengan limpah. Maka ini Tuhan yang ingin kami persembahkan kepadamu, hati hidup kami dan juga harta benda yang Tuhan titipkan kepada kami. Terimalah Tuhan persembahan kami yang kami persembahkan dengan sukacita. Amin. Mari kita mengecap kebaikan Tuhan sambil kita membagikan persembahan kasih. Yang mau goyang boleh ya? Katakan bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sama-sama kita katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, katakan bersama, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi, selamanya, katakan selamanya. Selamanya. Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi kita tetap memegang teguh janji Tuhan itu. Mari saat ini kita mau menenangkan hati. Kita sudah mengucap syukur, mendengarkan kesaksian, juga memberikan persembahan. Sekarang mari kita mempersembahkan hati kita. Kita mau masuk di dalam penyembahan sebelum masuk dalam firman. Biarlah Roh Kudus sendiri yang membajak hati kita. Kita mengundang Roh Kudus untuk datang memenuhi hidup kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalirlah, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalirlah, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Benar Allah Roh Kudus, kami mengundang Kau datang saat ini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan
dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup dengan lebih sungguh, dengan lembut. satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Satu yang kami rindu, Satu yang ku benar rindu, Tuhan. bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu Tuhan, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh-Mu saat ini mengalir, memenuhi kami. Terima kasih, kami membuka hati Roh Kudus. Masuklah Allah Roh Kudus, jamah bangkitkan semangat kami, kobarkan jiwa kami. Terima kasih, terima kasih. Allah Roh Kudus, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih, terima kasih atas lawatanmu. Roh Kudus yang lembut, kami bersyukur Engkau adalah roh yang lembut, tidak pernah memaksakan kehendak, tapi selalu menuntun kami, menyuarakan dalam hati kami untuk melakukan yang baik, yang berkenan kepada Allah. Biarlah hari ini melalui Romo Agustinus Hutrin, Engkau bersabda bagi setiap kami di tempat ini. Jangan luputkan satu jiwa pun, supaya hari ini kami sungguh dipenuhi oleh Roh-Mu. Dan Roh-Mu itu yang menjadi sumber kekuatan hidup kami. Tuhan, tantangan ke depan makin besar, tapi Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau menyertai kami sampai akhir zaman, Tuhan. Biarlah Roh-Mu saat ini tercurah atas setiap kami, dan firman yang akan diberitakan sungguh Engkau urapi dan terterai dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, saat-Mu untuk bersabda. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu yang terkasih. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Untuk melengkapi permenungan kita pada kesempatan ini, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, maka izinkan saya untuk membacakan lagi bacaan Injil sebagai bahan refleksi untuk kita semua yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan dengan bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, alangkah indahnya hari ini kita terberkati karena dihadiri oleh dua romo. Tepuk tangan.
Jarang-jarang kan 2 romo. Nah, itu kekuatan para ibu. Nah, kekuatan kalian bisa mendatangkan 2 romo ya. Bapak-bapak belum tentu ya. Tapi ibu-ibu selalu punya kekuatan lebih. Itulah Roh Kudus. Sebelum saya mulai, saya teringat kalau pengalaman lagi soal Roh Kudus ini, Pentakosta. Beberapa tahun lalu saya ditanya oleh seorang anak kecil usia 10 tahun. Dia bertanya begini, Romo Hutrin, kita kan mau rayakan Pentakosta besok. Kebetulan ditanya hari Sabtu karena anak itu lagi ngumpul untuk latihan Miss Dinar. Iya, kenapa? Romo masih ingat enggak? Tahun lalu kan Pentakosta. Kata Romo, Roh Kudus turun atas para rasul. Iya benar. Kok nanti besok Pentakosta lagi? Roh Kudus turun lagi. Ini menurut Romo gimana ini? Apakah tahun lalu itu Roh Kudus turun lalu pulang lagi? Tahun ini turun nanti pulang lagi gitu loh. Nah, ketika ditanya oleh seorang anak kecil yang usia 10 tahun, saya seumur hidup tidak pernah mendengarkan pertanyaan seperti itu. Termasuk dari para frater, ketika saya mengajar para frater, tidak pernah ditanya seperti begitu. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga tidak pernah bertanya begitu kan? Pernah kalian bertanya? Kamu kan nyanyi Roh Kudus, tapi kalian tidak bertanya kan? Artinya cucu ini lebih kritis daripada kita. Maka ingat, kalau seorang mulai bertanya, artinya dia mulai mengerti. Maka para guru di sini yang hadir atau para dosen, kalau murid atau mahasiswa mulai bertanya, tandanya dia mengerti. Kalau yang tidak bertanya hanya 2. 1, sangat mengerti. Yang kedua, tidak mengerti sama sekali. Nah, itu cuma cerita sederhana. Tetapi bagaimana di hari itu saya harus menjelaskan kepada si kecil ini tentang Pentakosta. Itu bukan perkara mudah. Bukan mudah. Saya mau jelaskan secara kitab suci dia masih 10 tahun. Mau jelaskan secara teologis masih 10 tahun. Lalu saya mengatakan begini saja. Usiamu kan 10 tahun. Iya Romo, berarti kamu sudah rayakan Pentakosta itu selama 10 kali. Tapi selama usia 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun, bahkan 6 tahun, mungkin kamu belum terlalu mengerti. Di usia 10 tahun ini baru dia mulai mengerti. Nanti tahun depan usia 11 tahun, kamu rayakan lagi Pentakosta yang ke-11 tahun. Lalu dia tanya pada saya, kalau Romo sudah rayakan Pentakosta berapa tahun? Saya tidak jawab karena jelas. Sudah bertahun-tahun merayakan Pentakosta. Tapi mau saya katakan begini Bapak Ibu. Pertanyaan anak ini mengajak kita untuk masuk kepada refleksi kita hari ini. Bahwa setiap kali kita merayakan Pentakosta, sebenarnya kita mau merenungkan kembali misteri agung, misteri Roh Kudus turun atas para rasul yang terjadi 2000 tahun silam. Sekarang kita mengulang dan mengenangkan kembali. Pertanyaannya adalah kita mau mengenang dan merenungkan apa? Tentang kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang setelah dibaptis dan ketika kita menerima krisma, Roh Kudus dicurahkan atas kita. Pertanyaan sederhana, Roh Kudusnya hidup atau sudah mati? Hidup? Anda yakin hidup? Hidup pada saat Anda tidak ada masalah. Hidup ketika hari-hari pertama di awal bulan. Coba Roh Kudus masih hidup di akhir bulan. Ya toh? Jadi kalau di awal bulan kan jelas, Roh Kudus kau hadir di sini. Itu kan, itu mengalir. Tapi ingat di pekan-pekan terakhir di akhir bulan sudah berubah. Ya. Lagunya mulai berubah. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Karena apa? Roh Kudus mulai redup. Dan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak ibu yang hadir itu tidak redup. Maka kita ingin mengatakan bahwa hari ini semua kita terberkati dengan Roh Kudus. Amin. Pentakosta ini adalah mahkota dari perayaan Paskah. Ya.
mahkota dari perayaan Paskah. Jadi kalau kita tahu bahwa Pentakosta, orang tanya Romo yang benar tuh penta atau pente? Ya, Pentakosta atau Pentekosta? Yang benar penta karena 50. Pentakosta artinya perayaan 50 hari setelah Yesus bangkit. Ya, Yesus sebelum turunnya Roh Kudus, Yesus sudah ngomong berkali-kali, aku harus kembali, aku harus pulang kembali, dan roh kebenaran itu akan aku kirimkan kepada kalian. Itulah Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ngomong tentang pengalaman Pentakosta, kita kembali merujuk kepada bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11 yang tadi dibacakan dengan indah sekali. Di sana kita mulai merenungkan bagaimana para murid yang penuh dengan ketakutan itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Mereka yang pengecut, mereka yang ragu-ragu, mereka yang bimbang, mereka yang hilang arah dikuatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Ingat, ketika Roh Kudus hadir, mereka mulai berbicara. Berani berbicara. Sebelumnya mereka takut berbicara. Kenapa? Tentang kuasa kebangkitan yang terjadi atas Yesus. Mana mungkin orang mati bisa bangkit lagi? Tidak mungkin terjadi. Tetapi itulah kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Maka kalau kita ngomong tentang pencurahan Roh Kudus, itu sebenarnya penggenapan akan janji Yesus tentang datangnya Roh Kudus. Roh itu akan diam di dalam kamu, dan Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 22. Maka Bapak Ibu, saya ingin mau mengatakan begini untuk kita, Roh Kudus itu jenis apa? Siapa tahu kita ngomong-ngomong Roh Kudus tapi kita tidak tahu Roh Kudus. Benar, Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Benar. Tapi mari kita punya pendasaran kitab suci. Dan juga tradisi suci supaya kita tahu Roh Kudus itu apa dan siapa. Satu, dikatakan Roh Kudus itu seperti burung merpati. Burung merpati. Itu Bapak Ibu bisa baca dalam Injil Matius bab 3 ayat 16. Burung merpati lambang perdamaian. Ya. Lambang perdamaian. Kalau orang yang bawa damai itu biasanya hatinya damai. Orang yang tidak damai lihat aja dari wajahnya. Ya. Tapi yang hadir di sini wajahnya damai semua. Termasuk yang hadir secara Zoom. Amin. Nah, usahakan mudah-mudahan damai di sini dan damai di luar. Ya. Karena ketika Anda di hadirat Tuhan, damai semua. Mudah-mudahan kita pembawa damai, bukan pembawa masalah. Ya. Karena ada orang, kalau yang pembawa masalah, itu kan Tuhan Allah ciptakan manusia dari tanah. Benar? Jadi kalau yang bikin masalah terus-terus di mana-mana, artinya dia diciptakan dari tanah sengketa. Masalah perpajakan dan agraria belum selesai diurus, ya. Jadi kalau pembawa damai itu di mana saja ketika dia hadir pasti membawa damai. Tapi kalau kehadiran kita tidak membawa damai, patut dipertanyakan. Kita diciptakan bukan dari tanah yang baik-baik saja. Yang kedua, Roh Kudus itu dalam bentuk api, lidah-lidah api, ya, lidah-lidah api. Tadi dalam Kisah Para Rasul sudah dijelaskan, itu simbol semangat yang bernyala-nyala. Semangat yang bernyala-nyala. Ibu-ibu di sini tuh semangat bernyala-nyala. Hanya jarang pakai baju merah di sini ya. Takut baju merah kongsi facoy lagi nanti ya. Yang ketiga, itu adalah air yang mengalir. Itu Roh Kudus. Air yang mengalir. Itu kita bisa baca dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 10, bab 13 sampai dengan 14 ya. Kalau
Air yang mengalir itu lambang penghiburan. Ya, ada satu filsafat filosofi Cina itu mengatakan orang itu seperti air. Di mana saja dia membawa kesejukan. Ya. Ya. Air itu di mana saja bisa masuk. Ya. Itu luar biasa, membawa penghiburan. Lalu Roh Kudus itu seperti angin. Angin, ya. Dalam Yohanes bab 3 ayat 8. Angin melambangkan itu misteri, ya. Misteri tetapi kuat. Angin. Lalu selanjutnya Roh Kudus itu dalam bentuk tangan. Tangan, ya. Tangan tadi saya lihat ya WL-nya tangan begini terus ya. Nah, itu artinya sudah Roh Kudus turun itu kayaknya. Nah, mudah-mudahan tadi enggak sarangeo gitu ya. Tangan gitu, tangan itu. Ya, tangan ya. Itu dalam Lukas bab 11 ayat 20. Lalu jari. Jari ini juga lambang Roh Kudus dalam Matius bab 12 ayat 28. Maka kalau tangan, jari itu lambang kekuatan atau kewibawaan Allah. Ya toh? Jadi kalau tangan sudah diangkat seperti begini, itu ada kewibawaan. Ya, ada kewibawaan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, Anda juga bisa memberkati anak-anak kalian. Ya, berkati mereka dengan tangan kalian. Ingat, tangan kalian ini yang ada, tangan kita ini loh, bisa memberkati orang. Dari tangan yang sama ini bisa kita melakukan yang baik, juga bisa sebaliknya. Maka itulah Roh Kudus. Pertanyaan selanjutnya begini. Bagaimana kita mau mengatakan Roh Kudus itu punya peran? Ya. Perannya Roh Kudus itu apa sih? Kok rasanya tuh Roh Kudus itu penting sekali. Satu, peran Roh Kudus yakni membuat kita untuk mengetahui Allah, ya. Allah yang selama ini cuma kita ketahui, yang mungkin kita dengar, kita baca itu tentang Allah itu. Yang kelihatan jauh sekali, ya. Yang dalam bahasa hebatnya itu dikatakan Allah itu terlalu transenden gitu. Ya, tinggi sekali. Menjadi Allah yang bisa kita alami. Jadi Allah yang jauh maha akbar luar biasa itu, yang hanya kita ketahui saja dari ilmu, tapi kita bisa alami Allah itu. Kita bisa alami Dia. Maka di dalam kitab suci dikatakan, setelah kita mengalami Allah itu, kita bisa mengatakan Aba ya Bapa. Kenapa? Karena kita mengalami, bukan hanya mengetahui. Maka yang kedua, Roh Kudus mengajar kita untuk menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Ya. Karena Roh Kudus yang menggetarkan hati kita. Kita bisa mengatakan Dia Bapakku. Ya, Dia Bapakku. Ya, beberapa tahun silam mungkin pernah dengar leluconnya itu Bapak Gus Dur, mantan presiden kita almarhum. Dia mengatakan, ya ini bukan ngomong apa ya, kita bukan ngomong tapi ini cerita lagi ulang ya. Bilang ada satu agama itu yang dekat sekali dengan Tuhannya. Ya. Ya. Katanya kalau saudara-saudara kita di Bali itu Hindu, mereka panggil Tuhannya dengan Om. 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 Santi, Santi Om, ya. Om artinya Pak D-nya. Ya. Om ya, ponan sama Om gitu ya. Om. Tapi ada satu agama yang mereka panggil Tuhannya itu bilang Bapa. Om dan Bapa mana lebih dekat? Bapa lebih dekat. Om kan ponaan agak jauh. Ya. Ya. Om dan ponaan agak jauh. Om ya. Om ya. Kalau dia katakan yang sebelah ini Bapa. Bapa itu dekat sekali, Bapa yang baik. Lalu saya tidak mau sambung yang lain, Anda sambung sendiri. Karena ada yang tanya, Gus, lalu kita gimana? Itu sudah jawab sendiri, saya tidak mau lanjut. Karena ini live streaming berbahaya. Tapi itulah ya,
Roh Kudus yang memampukan kita panggil Allah itu sebagai Bapa kita, dekat sama kita. Maka ketika Anda bersenandung, Anda menyanyi, Anda nangis. Itu Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan kita panggil itu Bapakku gitu. Bapakku. Pada suatu saat masih mendampingi para frater di Malang, seorang frater datang pada saya malam, Romo, saya kok susah sekali ketika meditasi memanggil Tuhan Bapa Allah itu sebagai Bapa saya. Kenapa? Relasi saya sama Bapa saya tidak terlalu bagus. Bapak saya suka main pukul. Bapak saya suka menyiksa saya. Bapak saya ini tidak menjadi figur Bapak yang baik. Lalu menurut engkau bagaimana? Kira-kira bisa enggak Romo mulai besok saya panggil Allah itu sebagai ibu mama saya? Saya bilang enggak apa-apa karena Allah itu tidak punya gender. Allah itu tidak punya jenis kelamin. Sejak kapan Allah punya jenis kelamin? Enggak, Anda boleh panggil. Tapi saya katakan begini, walaupun engkau marah sama papamu, benci sama papamu, luka batin dengan papamu, ingat, dalam dirimu ini ada darah bapamu di dalam. Dan besok-besok engkau akan jadi Romo sebagai seorang gembala yang berhati Bapa. Lalu Romo gimana saya? Kalau Papa sudah lakukan kekerasan kepadamu di masa lalu, tugasmu adalah mengampuni. Supaya engkau hidup dalam kepahitan. Besok-besok engkau jadi gembala, jangan jadi gembala yang kepala batu. Dan suka main pukul, ibarat seperti papamu dulu. Orang mau benar ya. Dan puji Tuhan sudah menjadi seorang imam yang baik. Ya, karena apa dia panggil Tuhan sebagai ibunya, mamanya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi sekarang tolong saya katakan, Romo, selamat ya sudah jadi Romo, sudah jadi misionaris. Tolong waktu engkau pimpin misa jangan mengatakan Allah adalah mama. Karena teks misa itu tidak pernah tulis Allah mama kami yang ada di surga. Itu enggak ada. Hanya Allah Bapa kami kan. Ya, tetapi kalau dalam dirimu engkau mengatakan, tapi ingat, saya katakan bagaimana? Sudah pelan-pelan dengan Bapa relasi baik, Romo. Puji Tuhan, terima kasih. Karena berkat Romo dan juga kuasa Roh Kudus, saya dengan Papa relasi mulai membaik. Ya, amin. Beri tepuk tangan untuk Romo itu sudah jadi misionaris. Ya. Lalu peran Roh Kudus yang ketiga adalah Roh bisa memampukan kita berdoa dan bersaksi. Ibu tadi bisa maju di sini hanya karena Roh Kudus yang memampukan. Orang Katolik kalau bersaksi tidak mau. Takut kan? Yang kedua grogi, yang ketiga ke sini, aku ngomong apa ya? Kamu ngapain ke sini gitu loh. Ya toh? Kalau Roh Kudus bisa menggerakkan orang untuk bersaksi, lalu dia bisa berdoa. Ya. Kadang-kadang orang mengatakan, Romo, dalam doa-doa saya itu kering sekali Romo. Membosankan Mo. Misa itu membosankan sekali. Caranya bagaimana? Duduk tenang di hadapan Tuhan, undang Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajar kita berdoa. Lah kalau saya mulai menggunakan rohku sendiri untuk berdoa, yang terjadi adalah apa? Daftar permintaanku yang keluar. Dan Tuhan sudah katakan, saya sudah tahu dari beberapa tahun lalu. Tuhan sudah tahu. Ya, bahkan dalam keadaan diam pun, tidak ngomong pun Tuhan sudah tahu. Kenapa? Tuhan maha tahu. Tuhan maha melihat. Tuhan lihat hati kita. Maka yang terakhir, peran Roh Kudus sebagai tema kita hari ini. Roh Kuduslah yang menghidupkan gereja. Ya, menghidupkan gereja. Maka kembali ke pertanyaan anak 10 tahun lalu, ke 10 tahun tadi ya. Roh Kudus datang bukan langsung pulang. Roh Kudus sudah tidak pulang. Ya. Ketika Roh Kudus sudah datang 2000 tahun silam, dia tetap ada di sini. Yang paling utama ada di mana? Di dalam hatiku. Maka dikatakan suara hati, suara Roh Kudus. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, indah sekali hari ini kita bisa berkumpul. Ya. Semua karena juga Roh Kudus, kuat kuasanya sendiri. Maka kalau kita bicara tentang Roh Kudus, kita kembali kepada diri kita. Ya. Paling kurang 4 ciri yang menandakan seorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada 4 ciri.
Mudah-mudahan dari 4 ini masuk kepada kita semua. Kalau enggak mungkin 3, ya, mungkin 2. Ojo katakan cuma 1, keterlaluan, ya. Jadi ini ada 4 ciri tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus. 1, orang itu biasanya taat kepada Roh Kudus. Dia taat kepada Roh Kudus. Karena dia taat, maka dia tidak akan goyah. Dia tidak akan goyah. Dia siap dipimpin oleh Roh Kudus. Dia siap untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Hati-hati, dalam diri kita itu juga ada roh yang dikatakan rohku, roh saya. Maka yang terjadi adalah pertarungan sengit antara rohku dan Roh Kudus. Ingat, kadang-kadang kembali lagi, rohku yang lebih kuat atau Roh Kudus yang lebih kuat. Kalau orang taat, maka dia dengar Roh Kudus. Maka di dalam bahasa teologi dikatakan harus ada proses discernment, pembedaan roh. Ini rohku atau bukan roh? Rohku atau Roh Kudus ini? Kadang-kadang setan itu lebih pintar dari kita. Seolah-olah Roh Kudus, tetapi sebenarnya rohku sendiri. Maka hati-hati di sana. Setiap hari belajar untuk membedakan roh. Belajar tiap hari untuk membedakan roh itu. Ya. Kalau datang dari Roh Kudus, apapun yang kita lakukan jadi. Tetapi kalau dari rohku sendiri, dipaksa bagaimanapun tidak akan jadi. Ya, coba Anda lakukan. Itu Roh Kudus. Maka minta, Roh Kudus, Engkau hadir di sini, Engkau hadir dalam hatiku. Engkau buat semua sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Aku pasrah, aku taat. Ya. Karena sekali lagi, kalau orang tidak bisa membedakan roh, maka yang terjadi itu tipis sekali. Tipis. Ya. Yang kedua, ciri tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang hidup kudus. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. Ada hidup baru, ada transformasi, ada perubahan. Ya, ada perubahan. Apa yang dirubah? Pola pikir, pola rasa, dan terjadi dalam tindakan. Ya, kita semua ini kan tidak sempurna ya. Termasuk saya, tidak sempurna. Tetapi yang terjadi adalah kita mau berubah. Proses demi proses, pelan-pelan. Ya. Ojo dipaksa gitu loh. Ojo kesusu. Banyak orang mau langsung sempurna di hadirat Tuhan. Terjungkel sendiri. Tidak bisa gitu loh. Jangan kira Anda pulang setelah puji-pujian penyembahan Anda penuh dengan Roh Kudus. Tidak. Di tempat parkir Anda mulai marah. Kenapa? Mobilmu keserimpet kan? Pasti marah. Baru ini ngomong anak telepon pasti marah lagi. Mami lagi ngomong gitu. Mami tahu deh, mami lagi pelayanan loh. Marah, emosi kan, ngegas, ngereok gitu loh. Ya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Lah ini orang mulai masuk di dalam perubahan enggak? Ya. Cara pikir. Banyak orang itu kan overthinking terhadap sesuatu, akhirnya menjadi negative thinking. Kenapa over itu? Mikir, terus mikir. Lalu mikir mana yang mana itu? Mikir yang buruk terus itu. Nah ini yang terjadi. Maka kalau dia punya pikiran diubah, rasa dirubah, muncul di tindakan. Maka kelihatan ini Roh Kudus yang memimpin saya. Maka kalau orang punya yang namanya hidup di dalam kekudusan, maka kita bisa mengatakan ada pemulihan terjadi atas dia. Ya. Maka kalau dikatakan satu orang dalam rumah itu dipulihkan, semua mereka dalam rumah dipulihkan. Amin. Satu dulu. Kami berdua Romo Frans ini sangat terberkati di antara para wanita.
kami berdua ya sangat terberkati di antara seluruh wanita yang hadir di sini dan luar biasa ya. Tapi saya mengatakan begini, kenapa saya terberkati? Karena saya terberkati di antara tiang-tiang doa. Ingat, para suami itu adalah kepala keluarga. Ingat ya, kepala keluarga. Tetapi para istri adalah tiang doa. Maka para istri kalau tiap hari pegang Android HP saja berbahaya. Nah, Romo, aku pegang HP untuk apa? Karena e-Katolik, aku mau doakan malaikat Tuhan lewat e-Katolik. Alah, alasan doang gitu loh. Scroll TikTok kok, cari diskon. Aku enggak tahu aja gitu loh. Itu. Satu kali sementara pengajaran begini tiba-tiba dalam HP bunyi Shopee. Lah, scroll TikTok, Shopee kok ditanya gitu. Jadi mari, suami itu benar kepala keluarga. Kepala yang sungguh-sungguh kepala. Jangan kepala yang setengah-setengah. Suami harus menjadi kepala, menjadi semacam kompas yang mengarahkan rumah tangga ini mau kemana. Bahkan dalam kitab suci mengatakan apa? Suami-suami itu yang pertama kali di pagi hari bangkit di awal untuk membuka pintu. Pintu apa? Pintu berkat. Hokinya terbuka pertama dibuka oleh seorang suami. Nanti di malam hari dia harus tutup kembali pintu supaya apa? Kuasa jahat tidak masuk ke dalam rumah itu. Dia disebut kepala. Nah, ini kadang-kadang ada suami yang suruh istri yang buka dan tutup. Ini bukan suami ini kayaknya ini. Ya, jadi itu, ini suami, ini kepala keluarga. Kepala yang mengepalai, punya otoritas. Otoritas bukan otoriter, beda. Nah, kalau istri, tiang doa, hati rumah tangga. Maka kan wanita dikatakan dalam bahasa Jawa, wanitoto. Ya toh, pintar menoto. Ya, pintar menata, di mata wanita itu indah. Gereja itu kalau tidak ada sentuhan wanita, parah. Bayangkan kalau sentuhan laki-laki semua, coba bayangkan. Tidak tahu bunga ditaruh di mana gitu ya, tidak jelas gitu ya. Tapi kalau sentuhan wanita, saya yakin ini sentuhan wanita ini, ada ping-ping ini. Ya. Harus ada sentuhan. Gereja ini butuh perempuan. Gereja butuh perempuan. Ya. Maka mari kita lihat coba tiang doa. Para istri, ibu-ibu, jangan lupa berdoa. Amin, setuju? Setuju? Oke, yang paling kencang itu saya ragukan. Nah, tapi pasti berdoa, ya. Lalu terakhir anak-anak. Anak-anak itu mahkota keluarga. Anak-anak itu mahkota keluarga. Dalam Mazmur dikatakan anak-anak itu seperti pohon zaitun di dekat meja makanmu. Aduh, indah sekali. Maka sering-sering makan bersama ya. Jangan makan dewe-dewe itu. Jangan makan sendiri-sendiri. Makan bersama-sama. Paling kurang ada meja makan untuk duduk bersama makan. Itu yang kedua, hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, ciri yang ketiga, itu orang yang berani menjalankan kehendak Allah. Nadanya hampir sama seperti yang pertama tadi. Dia berani jalankan kehendak Allah. Dia berani dipimpin oleh firman Tuhan. Kadang-kadang begini, teman-teman, Bapak Ibu, untuk menyelaraskan kehendak saya dan kehendak Allah itu tidak mudah. Ya. Maka kadang-kadang saya ingin mengatakan begini soal kehendak Allah itu seperti begini. Saya selama ini yang nyetir ya, yang nyetir saja gitu loh. Tapi kadang-kadang juga ada satu titik tertentu, saya minta supaya Tuhan yang nyetir, aku duduk manis di samping aja lah. Biar Tuhan yang nyetir, saya duduk di samping. Artinya apa? Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Ada doa yang indah sekali dalam Injil. Ketika Tuhan tanya kepada seorang yang sakit, mau apakah engkau daripadaku? Lalu orang itu menjawab apa?
Kalau Tuhan mau, aku menjadi tahir. Kalau Tuhan mau. Artinya dalam doa kita bisa katakan demikian. Kalau Tuhan mau, terjadilah. Artinya apa? Yang terjadi bukan kehendakku sendiri, tapi kehendak Tuhan yang terjadi atas semuanya itu. Amin. Coba katakan itu tiap hari. Kalau Tuhan mau, itu yang terjadi. Hati-hati, kadang-kadang yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita. Maka kita protes. Lah Tuhan, lah ini kan bukan aku mau, bukan seperti ini. Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah tahu. Ya, Tuhan mengatakan begini, you doa minta A, aku beri kamu B. Kenapa? Yang A itu kamu belum bisa tanggung. Aku berikan kamu B dulu untuk menyiapkan kamu berkat yang paling besar, yang ketika nanti Tuhan berikan itu, engkau sudah siap. Hati-hati dengan mabuk berkat. Ya. Gila, cari berkat kemana-mana gitu ya. Hati-hati. Berkat itu bermata dua loh. Ketika berkat berlimpah pada orang menjadi sombong. Seolah-olah itu dia yang usahakan, bukan Tuhan. Ya, hati-hati. Berkat bisa menjebak orang untuk menjadi tidak terberkati. Ya. Maka ketika diberikan berkat, orang harus siap bahwa berkat itu Tuhan titipkan kepada saya, saatnya saya kembalikan pada orang. Mari kita perhatikan. Ada orang yang berpunya luar biasa, tapi pelitnya juga luar biasa. Ini jujur, ini dalam karya pastoral kita temukan. Ada orang yang mungkin kelihatan biasa-biasa saja, tapi hatinya murah hati sekali. Artinya apa? Dia tahu bahwa berkat Tuhan berikan pada dia, saatnya dia balikan lagi. Jadi sekali lagi, berkat itu bisa bermata dua. Bisa membuat kita menjadi sungguh terberkati, tapi juga bisa sebaliknya. Bapak Ibu, saya selalu mengatakan begini soal bagaimana kalau kita diberkati lalu saya memberkati. Romo, kenapa aku harus belajar memberi? Kenapa harus selalu memberkati? Satu, karena Tuhan sudah memberkati kamu. Bahkan dalam Injil mengatakan apa? Tuhan mengatakan apa? Siapa yang diberi banyak, dituntut banyak pula daripadanya. Benar? Yang diberikan sedikit, Tuhan minta sedikit. Tapi ketika Tuhan berikan kamu banyak, Tuhan mengatakan apa? Ayo, saatnya engkau kembalikan. Dan ketika orang mengembalikan itu, Tuhan kembalikan lagi sekian kali lipat. Itu keyakinan. Amin. Itu keyakinan. Saya selalu yakin dan percaya itu. Ya, maka selalu saya mengatakan begini. Ini. Tidak ada orang yang murah hati yang memberi lalu dia merasa kekurangan. Dan apakah orang yang tidak memberi sama sekali lalu dia merasa berkelebihan? Ya enggak. Itu prinsip. Maka kalau kita mau jalan ikut kehendak Tuhan, itu yang terjadi. Dan yang terakhir, ciri tanda yang keempat, itu orang-orang yang menghasilkan buah-buah roh. Ya, di dalam Galatia bab 5 ayat 22. Ya, silakan Anda boleh buka kitab suci atau handphone, kita akan baca bersama-sama Galatia bab 5 ayat 22. Ya. Galatia bab 5 ayat 22. Kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buah-buah roh. Ini cirinya yang sangat jelas. Jadi siapa yang dikuasai oleh roh, dia pasti menghasilkan itu. Bahkan dalam Injil Matius bab 7 ayat 20, Yesus mengatakan apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya apa? Kita berasal dari pohon yang baik. Pohon baik pasti menghasilkan buah-buah yang baik. Tidak mungkin enggak. Ya. Kita selalu mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kecuali tanahnya miring,
maka jauhnya ngelindingnya jauh sekali gitu loh ya. Tanamnya di Tropodo, Sidoarjo, jatuhnya di Surabaya gitu loh ya. Ya itu. Jadi perhatikan, buah jatuh tidak dari pohon. Kenapa benar? Karena kita dari pohonnya, pokoknya Kristus sendiri. Yang punya kasih. Ya, orang yang punya kasih itu kelihatan seperti semua yang hadir di sini ya. Amin, yang punya kasih. Pasti ada mengatakan ini kapan khotbah selesai ya. Kasih toh, wajah kasih, cinta kasih. Pernah satu saat saya bertemu dengan seorang ibu. Saya mengatakan cinta kasih, kemarin cinta, dia marah pada saya. Waktu saya masih frater ya, dia katakan begini, frater, jangan mengatakan cinta. Ya, cinta itu palsu, cinta itu menyakitkan, cinta itu macam-macam semuanya. Yang benar adalah kasih. Saya coba menyelidiki ibu ini pelan-pelan ya. Ternyata ibu ini punya luka. Ada masa lalu tentang percintaan. Sakit hati dia. Ya, dia sudah jatuh cinta dengan seseorang gitu. Lalu pada akhirnya orang itu ke temannya. Teman dekatnya, ke bestinya gitu loh. Aduh, luar sakitnya tuh di sini loh. Sakit di sini loh. Mulai soro di sini sakit sekali gitu tuh. Sakit sekali. Maka dia mengatakan mulai hari ini frater, tidak boleh mengatakan cinta. Cinta itu tidak ada sama sekali. Wah, saya dikhotbahi oleh dia ya. Kebetulan ibu tuh sering datang ke seminari, lalu saya katakan, Bu, mari kita berdamai ya Bu ya. Maksudnya apa Romo? Frater, sekarang kita satukan ya. Satukan apa? Satukan dua kata. Ibu punyanya kasih, aku punya cinta. Kita satukan menjadi cinta kasih. Jadi kami menjadi bestie sampai hari ini. Ya, hanya dua kata disatukan, cinta kasih. Wih, frater ternyata masuk akal juga ya, benar gitu ya. Cinta kasih, ya benar. Wajah orang punya cinta kasih kan jelas, wajah-wajah yang penuh dengan kasih. Ya, orang-orang pengikut Kristus itu wajahnya jelas sekali. Bagus-bagus, cakep-cakep kan wajah kasih. Sukacita. Jangan pernah setan ambil sukacita kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Di dalam apapun jangan diambil sukacitaku. Tidak boleh hilang. Ya. Ketika masih tugas di Kalimantan Barat, saya bertemu satu ibu yang dokter sudah mendiagnosa dia itu stadium akhir kanker. Ya. Payudara. Saya pergi mendoakan dia terus ya. Membawa komuni dan lain-lain. Suatu saat saya pergi, pas pintu dibuka, dia senyum. Romo, selamat pagi. Romo akhirnya datang juga. Loh Bu, kok senyum ya? Senang sekali. Ya karena saya mau bertemu dengan Yesus. Saya terima komuni. Setelah terima komuni dia cerita begitu banyak sekali. Tertawa gembira sekali. Dalam hati saya berpikir begini, orang sakit tua yang menghibur orang yang datang mengunjung. Yang terbalik ini loh. Lalu saya katakan apa? Kok bisa ibu sebegininya? Romo tahu enggak kata-kata kitab suci? Hati gembira adalah obat. Lalu itu kita nyanyi bersama, hati yang gembira. Semangat sekali ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Walaupun nanti pada akhirnya 1 tahun berselang, dia pergi. Ya, dia pergi. Karena sudah menyerang semua ya. Menyerang semua. Bapak Ibu percaya tidak percaya, dia bisa bertahan 2,5 tahun dengan komuni kudus. Walaupun dokter sudah mengatakan dia hanya bisa bertahan tidak sampai 1 tahun. Itu mujizat Bapak Ibu. Mujizat yang luar biasa untuk saya sampai hari ini. Saya tidak akan lupa. Karena sukacitanya tidak mau diambil oleh penyakitnya. Tidak mau diambil oleh apapun. Maka kadang-kadang orang perlu untuk bicara dengan badannya sendiri. Bapak Ibu percaya tidak percaya, tangan kita ini, telapak tangan, itu bisa menyentuh badan kita sendiri di mana yang sakit. Katakan di situ, misalnya di dada saya sementara, kok rasa kok, aku senggak jantung dong, bagaimana enggak? Aku sentuh di situ. Ngomong dengan badan sendiri. Jantungku, engkau ada di sini, engkau baik-baik saja. Engkau baik-baik saja.
ngomong dengan dia. Bicara dengan dia. Dan sekali lagi, jantungku, aku mau supaya penyakit ini jangan menghilangkan sukacitaku dalam Kristus. Sukacita. Bersukacita, happy. Damai sejahtera. Ya, tadi saya sudah sampaikan damai sejahtera. Shalom, tiap hari kita katakan damai sejahtera. Damai sejahtera. Kesabaran, ini yang agak susah. Sabar, sabar terus. Romo yang sabar saja gitu loh. Gitu. Tapi kita ini kok dipersekusi Romo, kok itu dipersalahkan terus. Loh kita lawan, yuk lawan apa? Enggak bisa lawan. Gitu. Kesabaran, orang sabar jadi subur. Terlalu subur jadi melar. Ya, orang sabar tuh lihat sekali tuh orang sabar ya, sabar. Sabar tuh dari bahasanya tuh cara bereaksi, kesabaran gitu ya. Ya. Yang berikut kemurahan, murah hati. Aduh, murah hati ya. Murah hati. Kebaikan gitu, mendatangkan kebaikan. Di mana saja dia berada, orang merasakan kebaikan. Ketika dia tidak ada, orang merasa kok teman kita tidak hadir ya gitu. Maka coba cek kita baik atau enggak dalam grup, dalam kelompok. Itu terasa di dalam grup WA ataupun di dalam grup pertemanan seperti begini. Pada saat kita tidak hadir, di WA dan di telepon enggak. Kalau enggak ditanya, itu berarti tanda-tanda sudah dilupakan. Enggak, itu hanya hukum saja, itu enggak, belum tentu ya. Tapi kalau sampai, loh kok kalau kamu darah tuh enggak rame gitu loh ya. Kamu tuh bikin heboh gitu ya. Nah, bikin heboh. Karena susah mingkem, ngomong terus gitu ya. Ya oke. Kebaikan. Kesetiaan. Bapak Ibu, hari-hari ini kesetiaan tidak mudah. Tidak mudah. Sekali lagi, kesetiaan tidak mudah. Lebih banyak tidak setia. Ya, tetapi dalam nama Tuhan dan kuasa Roh Kudus kita pasti bisa. Kelemah lembutan. Bahasa yang keluar dari mulut kita itu bisa mau berkat atau sebaliknya pada anak-anak kita. Ya, memang sekarang hari-hari ini bertebaran di media sosial ilmu parenting. Hei, sekarang ilmu parenting ada salah satu pembicara yang mengatakan jangan mengatakan jangan kepada anak. Jangan mengatakan jangan pada anak gitu. Semua saya tidak terlalu tahu lagi ya. Tapi waktu dulu mama saya dulu mendampingi saya itu agak keras ya. Lalu jadi imam loh. Gitu. Saya kira dulu parenting tidak mengenal HAM ya. Tapi sekarang ini dikit-dikit nanti anak itu mengalami mental health nanti. Anak itu mengalami situasi di mana kondisi kejiwaannya terganggu. Oh ala Gusti. Loh itu yang terjadi gitu loh. Tapi menurut saya secara pribadi yang tidak punya anak dan istri ini, ya Bapak Ibu, ya ilmu parenting yang tahu itu adalah orang tua. Dia tahu tentang anaknya, dia tahu tentang kondisinya. Ya boleh ilmu banyak, benar, silakan, Anda boleh belajar dari sana. Tetapi ingat, yang lebih tahu itu orang tua. Tetapi orang tua juga harus belajar, ya. Kadang-kadang orang tua ini juga bisa toksik kepada anak-anaknya, ya. Toksik anak-anak gitu ya. Bahkan anak-anak zaman sekarang pun sudah agak jauh daripada orang tua. Kenapa? Generasi beda. Betul? Beda, sangat berbeda. Ya, memang tidak mudah. Maka mari kita saling belajar. Terakhir, menguasai diri. Ini buah terakhir. Penguasaan diri. Penguasaan diri itu dimulai pertama dengan mulut kita dikuasa dulu. Ya, ini. Cangkem ini dikuasai dulu ya, mulut dikuasai dulu ya. Kadang-kadang kita sudah ngomong keluar, tidak bisa pulang lagi. Aduh sorry ya, aku tidak bermaksud. Lah kamu sudah bermaksud kok. Ya, tapi ya sudah keluar gitu loh. Ya, maka berpikir dulu baru bicara. Jangan bicara baru berpikir. Ya, ya. Kalau ibu yang ada di sini mah pasti semuanya baik itu. Semuanya baik. Amin, 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 amin. Tuhan tahu. Ya. Ya, jadi mari coba kita menguasai diri kepada hal-hal yang paling sederhana. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sungguh mengalami Pentakosta. Kelahiran kembali gereja di dalam kuasa Roh Kudus. Gereja adalah kita.
kita adalah gereja yang bersiara. Ingat Bapak Ibu, hari-hari ini gereja Katolik dihantam dari berbagai sisi. Bapak Ibu rasa enggak? Sangat dihantam. Ya, bahkan dalam beberapa khotbah saya mengatakan begini di Surabaya dan Tropodo, Sidoarjo, hati-hati dengan anak-anak muda kita. Secara administratif mereka Katolik, tetapi di lapangan kadang-kadang mereka sudah tidak Katolik lagi. Kenapa? Angin pengajaran mulai masuk dalam gereja Katolik. Pengajaran-pengajaran sesat sekarang sudah muncul dalam gereja Katolik dan mulai mengambil jiwa anak-anak kita. Mau tinggalkan gereja Katolik, hati-hati. Hati-hati. Ya, beberapa minggu lalu kita dengar soal ngomong tentang Kristen liberal. Pernah dengar? Ya, progresif, ya. Itu baru sekarang, Kristen progresif bukan baru-baru sekarang, udah lama. Itu semangat-semangat modernisme dan postmodernis. Ya, itu sudah terjadi tahun 60-an sudah terjadi itu. Lah sekarang ketika dalam satu seminar bulan lalu saya mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau ada Kristen progresif bisa jadi ada Katolik liberal. Itu Kristen progresif mengatakan apa? Gereja itu bukan satu-satu tempat untuk orang berkumpul. Tidak perlu ke gereja kan? Itu progresif. Yang penting saya berbuat baik, yang penting hati saya baik, ya sudah, saya sudah pengikut Kristus. Lah kalau Katolik liberal sama saja. Saya tidak usah pergi ikut ke itu misa, saya tidak usah perayaan-perayaan gereja, yang penting saya tetap berbuat baik kok gitu loh. Hati-hati, sama saja gitu loh. Ya, maka hati-hati dengan situasi-situasi ini. Mudah-mudahan Roh Kudus tetap menyertai gereja Katolik. Gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Doa. Romo boleh memimpin doa penutup sekaligus berkat ya. Baik, mari Bapak Ibu, kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa Surgawi, Allah yang kekal dan kuasa, dikuduskanlah namamu dalam seluruh hidup kami. Engkau Bapa yang sangat baik. Bapa yang bersama Putra mengutus Roh Kudus diam di tengah-tengah kami sebagai warga gereja. Gereja yang sementara bersiara, gereja yang hidup di dalam ketaatan kepadamu. Kami semua adalah gereja. Dan pada kesempatan ini kami bersepakat bersama datang ke hadapan-Mu membawa seluruh pergumulan hidup kami, keluarga-keluarga kami. Dan apapun yang Tuhan tahu, Tuhan pasti menyempurnakan, membantu kami untuk melewati semua yang sementara kami hadapi dan jalani. Ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus boleh hadir menyertai gereja, menyertai kami di dalam seluruh hidup kami. Ya Roh Kudus, tinggallah bersama kami, tetap menyertai kami, dan Roh Kuduslah yang menuntun kami di dalam segala hal. Apapun yang kami lakukan, Roh Kudus yang sempurnakan. Biarlah Tuhan hari ini menjadi satu kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi kami semua yang hadir di sini, juga bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir lewat Zoom, dimanapun mereka berada. Kami ingin menyerahkan seluruh diri kami di dalam kuasa tangan-Mu sendiri. Tuhan tidak mungkin melepaskan kami jatuh tergeletak. Tuhan tidak biarkan kami dipermalukan dengan cara apapun. Tuhan pasti pegang tangan kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan memulihkan kami dari apapun juga yang sementara kami alami. Dan di dalam nama Yesus kami tahu Tuhan pasti menyediakan yang terbaik untuk kami, untuk keluarga-keluarga kami, suami istri, anak-anak. Bapa Surgawi, terima doa kami dan salap kami. Kami sungguh yakin dan percaya di dalam nama Yesus segala sesuatu mungkin
Dan di dalam nama Yesus, Roh Kudus sungguh berkarya di dalam seluruh hidup kami. Maka siapkan hatimu sekarang untuk menerima Roh Kudus, menerima berkat yang dicurahkan lewat hamba-Mu ini. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, keluarga-keluargamu, setiap rencana pekerjaan karya pelayanan, kerinduan hatimu yang paling dalam hari ini oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Hutrin untuk firman-Nya dan juga doa serta berkat yang diberikan. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan lagu penutup kita, karena kita percaya Roh Kudus sudah tercurah atas kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib membangkitkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dengan demikian acara persekutuan Binoman pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa dalam pertemuan minggu mendatang. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo, Tuhan memberkati Romo.